Tapi kita harus ingat juga gimana BTR tadi udah kehilangan satu pemain, dan gua rasa Lynx sendiri di sini lebih baik kayak mereka nahan posisi, nggak coba untuk bermain agresif. Jadi kayak jaga-jaga badan sendiri supaya nggak bisa diculik oleh pemain BTR, sehingga skenario yang mungkin buruk untuk Lynx itu bisa dihindari. Lynx cukup sabar, masih ditahan dulu. Main Bigetron pun nggak mau terburu-buru kali ini. Cuman setup yang lama kayak gini tuh bisa mengundang tim lain datang sebenarnya. Jadi bisa ngerugiin salah satunya sih. Dan juga kalau misalkan kedua tim ini kita lihat lootingannya juga mungkin belum terlalu bagus juga kalau misalkan untuk masuk ke ronde-ronde di zona-zona late game ya kan, dan ini juga buruk banget karena mereka oke bakal ada clash. Oh, satu round jatuh, Ikam langsung ancam pun menjadi target selanjutnya. Udah ada Baby dan juga Vici masuk perlahan, tapi Maybe terlalu jauh. Udah ada Beast juga di kejauhan. Bahkan kalau damage di belakang kaca. Bahkan untuk bergerak, Ikam berhasil di revive. Bahkan kemudian seorang Baby masih bisa bertahan dan berputar. 3 orang sudah masuk ke tanah setelah Bigetron. Ikam terjatuh lagi, gak bisa selamatkan. Masih nunggu pada bantuan. Dimana ancam pun terjatuh nampaknya. Dan Maybe harus melarikan diri dari peperangan dari Lynx Nipos. Benar-benar pergerakan yang bagus banget dari Lynx, memanfaatkan keunggulan pemain dan juga vision, tapi seperti ini bakal belum berakhir karena maybe nggak bakal dibiarin lolos menurut gua sama Lynx Baby, atau mungkin ada komunikasi yang lain dan kayak mereka lebih memprioritaskan untuk coba maksimalin lootingan mereka dengan 3 pemain yang udah dibunuh dari para pemain BTR tadi. Surprise banget ya, kayak misalkan Lynxnya tuh sabar dulu, tapi nampaknya di saat yang sama juga ada peperangan lagi antara First Rider, di mana ada Arki Hades yang terlihat coba untuk back off terlebih dahulu dari First Rider, dan gak ada peluang ternyata untuk sejauh ini masih main santai dulu ya kan. Bener banget, apalagi kalau misalnya kita lihat tim First Rider yang tadi di ronde pertama juga cukup cepat mereka ke lobby ya kan. Mereka sebisa mungkin coba untuk bermain tenang, perlambatin tempo mungkin, coba untuk cari placement, karena itu bagus banget kalau misalkan untuk di 6 ronde yang ada mereka jalanin, dimana mereka bisa up lagi mental mereka untuk di ronde-ronde selanjutnya 3, 4, 5, 6 yang masih tersisa. Gue suka nih Limzi ngeliat pergerakan, tapi kita pindah dulu ke arah tim EVOS dan juga Aerowolf. Macan lawan Serigala, sekali lagi straight, udah ada damage, masih ada landmine, berhasil dihancurkan oleh Salation. Udah backup sniper kali ini, Chanzu di saat yang sama berhasil dimakan Argan. Lagi perang lagi di mana-mana, terjepitlah mereka. Tapi kita lihat tampaknya EVOS terpojok, bakal coba untuk dikejar oleh sang Serigala Aerowolf, di mana Black udah terlihat oleh seorang Mr. 05 masa gol cukup baik. Zona mulai menggigit, tapi ternyata bakal dikejar terus sama Aerowolf. Bakal dibalikinkah oleh EVOS yang baru aja buyah tadi? Mister 05-nya balik ke arah 3 pemain EVOS, dan mungkin ini bisa jadi turning point buat EVOS kali ya. Zona masih belum sakit-sakit banget, jadi masih bisa dibalikin banget kalau misalkan lu main perang di dalam zona. Ini bisa menjadi ancaman juga untuk tim Aerof. Sudah kali tembak tadi serta tim berhasil dijatuhkan. Tinggal 3 orang dari EVOS. Abu Straight, Mr. 05, tinggal 2 orang lagi. Aerof mulai membabi buta. 3 Mr. 05, Abid Buya, terbit 1, tetapi kita masih tenang guys. Tersisa masih untuk dihajar lagi. Ternyata EVOS berhasil dieliminasi di posisi ke-12. Wow, luar biasa banget. Aero kuncinya ada di mana ketika Mr. Sam 13 tadi ke knockdown, dan mereka gak nyanyain momentum itu. Ada juga tadi pemain Aero yang ngeliat nge-spot Mr. 05 jalan lumayan jauh dan gak bisa nge-backup teman-temannya yang ada di balik rumah, dalam rumah, dan akhirnya momentum itu dimanfaatin dan mereka berhasil ngeratain EVOS. Yep, tapi di sisi lain kita lihat di Brasilia udah ada perang lagi antara Tang dan juga Louvre kali ini. Di sisi lain juga ada Bos dan juga Onyx, ada Ararki juga, Lynx nih Bos juga masih ada di luar. Cukup ramai nampaknya di Brasilia kali ini. Ya bener banget, udah ada 1, 2, 3, 4, dan kalau misalnya ada Lynx dan FR juga kurang lebih ada 4 tim di Brasilia, dan di sebelah kanannya ada 2 tim yaitu Lynx dan First Rider. Ini bakal tricky kalau misalkan zonanya itu mental ke arah sebelah kiri, dan ada beberapa tim yang harus ngelewatin Brasilia yang cukup ramai kalau misalkan. Oh, tapi ternyata zonanya cukup banyak sama First Rider, dan kita harus ingat First Rider adalah salah satu tim yang cukup baik kalau misalkan mereka dapat zona yang kayak gini. Kalau nggak salah di Free Fire Master League mereka pernah ngamanin satu tempat di factory, dan mereka stay di situ, mereka dapat equipment yang bagus, dan mereka berhasil dapetin buya. Iya, gue ingat waktu itu juga memang bagus banget untuk penempatan posisinya di dalam zona-zona terakhir. Namun kalau kita lihat kali ini masih ada 11 tim dengan zona yang bisa dibilang sudah mengecil. Dan Louvre bersama The Prime kali ini masih belum selesai juga peperangannya, karena di sini The Prime pun masih melihat tim Louvre yang masih menembak ke arah atas. Sedangkan kalau misalnya gue lihat posisinya sebenarnya masih lebih enak ke arah The Prime ya, kalau misalkan mereka nggak mau maksa untuk masuk. Iya bener, tapi kalau gue gak salah mereka juga harus hati-hati karena di sekitarnya ada tim yang lumayan dekat sama mereka, dan kalau misalnya mereka nahan lama-lama kayak gini, mereka bisa jadi korban third party. Kalau menurut gue ini juga salah satu hal yang harus diperhitungkan, karena zonanya tadi juga udah kelihatan
bergerak ke arah kanan, mungkin mereka bisa mutusin antara mereka mau jalan atau enggak, tapi satu orang main The Prime di situ udah di knockdown. Oke, bakal coba untuk merebut teritori. Nampaknya kali ini The Prime udah set up 2 orang Dix dan juga satu pemain lagi di sebelah kanan atas, di mana udah bernama ada flashbang juga dilakukan. Udah ada keluaran cukup baik dari seorang Dix, juga Limzy, backup fire yang cukup baik. Jay berhasil dijatuhkan, nampaknya dengan granat satu orang pemain The Prime. Udah tembak lagi The Prime, nampaknya memberikan shotgun yang masih belum bisa. Tembakan balasan masih bisa dijatuhkan. Keluar yang cukup baik tapi nggak bisa menyamakan tim Louvre pun harus tereliminasi di posisi ke-11. The Prime yang udah berhasil ngebunuh satu pemain Louvre tadi, mereka bener ngejaga Louvre supaya gak bisa kemana-mana, dan knockdown yang udah dilakukan oleh tim The Prime tadi akhirnya nge-trigger The Prime untuk ngeras langsung, dan mereka berhasil ngeratain para pemain Louvre dengan rapi tanpa harus kehilangan satu member pun. Dan ini kalau menurut gue bagus banget. Kita harus ingat The Prime emang tereliminasi cukup cepat di ronde pertama, tapi mereka berhasil dapetin kill yang banyak. Kalau misalkan mereka di ronde kedua di Purgatory, mereka bisa comeback, mereka bisa main rapi, apalagi EVOS udah tereliminasi, nggak menutup kemungkinan mereka mungkin bisa dapat dan dapat kill banyak sekarang. Iya, itu makanya tadi gue bilang juga sempat notice kalau misalkan The Prime punya potensi untuk kayaknya main EVOS lah bisa dibilang. Dan EVOS sendiri sebenarnya cukup aman-aman aja untuk sejauh ini. Kalau misalkan poinnya itu ternyata bedanya ada 20 poin antara EVOS dan juga The Prime. Cukup jauh karena dia dapat 52 poin di game pertamanya. Tapi gue ada The Prime ya. Ini Bener. dia yang bahaya. Nah, nih. ini The Prime nih. Dan kita harus ingat The Prime baru aja dapetin 4 kill, member mereka masih utuh, dan mereka masih punya sekitar 30 orang lagi yang mereka bisa cari untuk kill point mereka. Dan ini kalau menurut gue kesempatan yang bagus banget bagi mereka untuk ngejar poin EVOS yang udah gak bisa nambah lagi di ronde kedua karena mereka udah habis buaya terbit Tusun. Iya, udah tereliminasi di posisi 12, mau poin juga nggak dapat poin sama sekali. Poin eliminasi pun nampaknya nggak dapat tadi karena kita lihat Iron Wolf juga masih full. Jadi kalau misalkan sekarang The Prime bisa buya, terus dapat poin yang bisa bilang 20, 30 poin ya lah. Itu udah nyusul EVOS buat nanti standing round 2-nya. Ya, dan gak cuma untuk The Prime doang, beberapa tim lain yang juga mereka udah dapetin 10 poin ke atas, mereka juga punya kesempatan untuk nyusul EVOS, dan ini bakal jadi bikin grand final Free Fire Indonesian Master 2024 bakal lebih menarik lagi. Karena kalau misalkan tadi EVOS masih ngedominasi sampai ke ronde kedua, kita harus ingat EVOS adalah tim yang cukup konsisten. Ini bakalan sulit banget mungkin bagi tim lain ngejar, tapi sekarang EVOS-nya udah tusun, udah terjatuh, dan kesempatan untuk ngejar EVOS jadi terbuka lebih lebar lagi bagi tim lain. Yap, dan pemain Onyx pun udah terkena tembakan, tapi kita tayo dengan sang julukan pangeran headshot berhasil ngejatuhin satu pemain dari RRQ, masih bisa di follow up juga. Cuman gue bisa tahu di sini RRQ pastinya nggak pakai info box juga, mereka berharap zonanya bakal ada di rumah batu dan bisa menjadi senjata makan tuan juga, karena mereka harus turun dengan patahan yang cukup sakit. Kalau misalkan lu jalan dengan miring, kalau jalan ke bawah tiba-tiba di bawah orang nggak bisa masang dual ya kan, kalau misalkan dengan miring tiba-tiba kena damage agak serba salah, dan harus pelan-pelan juga untuk turun ke bawah. Tapi kita The Prime udah dilatangin granat, Boss Nightmare nampaknya akan memberikan mimpi buruk ke arah tim The Prime kali ini, dimana oke masih terjatuh menunggu bala bantuan juga. Limzy bakal jatuh backup fire di belakang kah, masuk dalam rumah, dan ternyata oke masih belum bisa di revive, langsung saja dilakukan oleh seorang pemain dari The Prime. Ya, sama-sama udah knockdown satu orang, tapi bakal berlanjut lagi fight-nya. Ya bakal di all-in juga, ada M-Squad dengan shotgun yang berhasil dilakukan seorang oke sekali lagi. Bakal tembakan lagi, satu orang udah jatuh, karena kita 2 orang dari The Prime, masih ada jump shot lagi, dimana Fear berhasil dieliminasi nampaknya. Dan Riza udah sekarang bakal mengingatkan Lugu, masih ada hidden dengan shotgunnya, gak bisa jatuh pemain dari The Prime, masih kokoh, tinggal 2 orang lagi, karena Dix berhasil melakukan balasan ke arah tim Boss Nightmare. Wow, dan kita lihat sekarang ada perang antara Riza, Emgat, dan juga Dix ya. Ini lumayan oke banget menurut gua, di mana para pemain The Prime tadi memutuskan untuk melakukan shutdown langsung supaya poin kill mereka nggak hilang kalau misalkan pemain yang melakukan knock itu dibunuh ya. Dan sekarang 2 lawan 2, The Prime-nya sendiri ada di luar rumah dan mereka punya kesempatan yang cukup enak untuk untung. Tapi kita harus ingat di atas ada tim yang bisa aja potensi mendekat ke arah para pemain boss dan juga The Prime. Ini dia Dex, clutch or kick, tapi ternyata langsung di kick, langsung aja di posisi ke-10, 9. Tinggal Big Cat dan Beat pun menyusul karena Maybe pun terjatuh. Tinggal 8 tim tersisa karena ada pelontar dari Guns sama Ken coba menentukan lawan. Ngajar karena tim RBR kali ini masih dengan triple, tapi kita lihat Guns dengan pelontar lagi mendapatkan korbannya. Dia menembak dari atas, dapat satu lagi, seorang Z berhasil jatuhkan. Masih ada camping lagi, ada golan cukup banyak. Kita lihat ada yang harus dilakukan oleh seorang Piu bergerak sebelah kanan, coba tuh jump shot lagi, predict shot ke Free Fire aja. Tapi kita lihat ternyata ada aksi yang dia sendiri dan bakal diudak-udak, dikejar terus sama pemain Aura. Ini dia Aura Fire, Aura yang mana bang? Di sini Aura bakal masuk lagi, dan Red Bull Rebellion berhasil eliminasi di posisi ke-8. 2 kill untuk
pria idaman wanita atau Piu, benar-benar mantap banget apa yang dilakukan Aura. Sekalipun mereka harus kehilangan satu member mereka, tapi mereka berhasil matahin setup dari RBR dan dapetin 4 kill. Sekarang kita lihat di sini ada Aero ya kan yang udah masuk ke dalam zona dan ini posisi yang cukup bagus sama mereka, tapi di sisinya kita harus lihat ada RRQ dari sebelah kiri dan juga First Rider dari sebelah kanan yang masih komplit. Iya, Lynx nih bos, udah aman-aman aja di rumah batu, tapi kita lihat Aerowolf langsung dipelontar, gak kena siapa-siapa. Sekali lagi, masih ada gol yang dihantam oleh seorang back. Ada Groza, ditembak kayak langsung, masih belum bisa memberikan damage karena Lynx masih cukup aman. Tapi kita lihat di luar masih banyak banget tim yang tersisa karena masih 7 tim lagi kali ini. Ya ini kalau nggak salah rumah batu di awal yang dimana para pemain Lynx tadi itu udah berhasil ngebunuh beberapa orang ya dan dapetin kill point, dan mereka cukup lama bertahan di sini ya kan dengan perlengkapan yang mereka punya. Dan ini kalau menurut gue bakalan cukup sulit kalau misalkan mereka bisa diserang dari berbagai arah ya. Tapi kita lihat di sini sepertinya Lynx dari juga udah melihat para pemain RRQ dan nggak langsung nyanyiin kesempatan karena udah ada zona juga yang ngejar RRQ dari belakang dan mereka coba untuk memanfaatin kesempatan itu. Gua suka nih, zonanya keluar semua, jadi harus pada turun dari rumah batu juga pastinya karena Lynxnya masih bertahan di balik blue wall yang udah dibikin apartemen juga sama pemain Lynx nih bos kayaknya. Tapi di luar ada Msoza dan First Rider berhasil menentukan lawan dengan pelontarnya tentunya. Dan kita lihat Joker masih ada Msoza lagi, masih bisa menjatuhkan disk kali ini masih belum bisa dijatuhkan. Dan Deadly ini snipernya berhasil mendapatkan Souza dari First Rider, tinggal 2 orang dari lini bos tapi masih bisa bertahan. Kumpul semua sini, gelap kita ayo. Tapi kita orang dari Aerowolf, tampaknya dia oleh Araki mulai masuk ke para lawan, satu persatu dijatuhkan karena kita lihat ada Chansu dari belakang coba tolong backup fire, dimana Aerowolf terjepit nampaknya nggak bisa kemana-mana. Masih ada Legalot lagi, sang kapten terkuat dari bumi, masih ada Jans yang tersisa dari Aerowolf, tapi kayaknya bakal di all in oleh Araki dan Aerowolf Pro Team harus tereliminasi di posisi kelima. Wow, pelan tapi pasti. Kita lihat di mana RRQ tadi ditembakin oleh para pemain Lynx ketika mereka dikejar zona dari belakang, namun mereka berhasil menghindari tembakan-tembakan tersebut dan mereka langsung nge-spot musuhnya ada di rumah batu, langsung diselesaikan begitu aja oleh RRQ. Dan sekarang kita lihat, wow, Lynx di sini bakalan tersisa 1 orang doang dan ada Aura yang akan berhadapan dengan RRQ. Aduh, Kanar nampaknya terjebak dalam nostalgia, gak bisa kemana lo. Masih ada Legalot dari belakang, tembak lagi, masih ada gol tapi di pelontar nampaknya dari Legalot berhasil menentukan 2 lawan, tinggal Gans sendirian, masih gol cukup baik dan tinggal kita lihat Chansu dapat menggunakan korbannya Gans tinggal sendirian bakal menguatkan pohon yang ada, tapi kita lihat 1 lawan 1 karena Legalot belum bisa diselamatkan karena tembakan lagi dari Gans 1 lawan 1. Ayo kita ajar dimana dengan pohon yang masing-masing bakal coba untuk nge-strafing nampaknya. Ini VSS lawan AR ya. Iya, VSS Wow. terbakar-bakar tapi nih. Tinggal kita lihat nih, glue wall-nya ada 1 nih, Chansu nih. Tapi Gans gak punya glue wall, sedangkan Gans Megal shotgun, Chansu ada shotgun juga. Oke, Oke. sama-sama adil aja lah ya. Benar. Tinggal zonanya narik ke siapa nih. Alok diaktifkan, masih ada gua Mexican untuk stand maju. off. Granat disiapkan, dan latar ke depan masih ada PD banget. Dan Aura Esport pun rata karena RRQ mendapatkan buya di game kedua kali ini. Jump shoot dan buya dari Chansu, benar-benar play yang bagus banget. Kayak dia benar-benar yakin dia pertaruhkan segalanya di pertarungan jarak dekat dan akhirnya